Materi kita hari ini adalah sesi 8 di Dangerous Goods Documentation untuk ADR ini ya. Kita akan lihat bagaimana dokumen-dokumen yang harus kita siapkan untuk Dangerous Goods untuk ADR ini. Ada 3 pokok bahasan yang harus diperhatikan. Bagaimana daftar dokumen yang ada pada ADR, tipe dokumennya seperti apa, dokumen transportasi itu apa, kemudian sertifikat kontainer itu seperti apa penulisnya, atau sertifikat kemasan kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah instruksi dalam penulisan. Jadi ada 3 subpokok bahasan aja. Yang pertama adalah terkait dengan dokumen. Daftar dokumen ini di mana ADR ya, peraturan Dangerous Goods atau regulasi Dangerous Goods internasional ini mengharuskan dokumen-dokumen ini yang harus dibawa ya pada unit transportasi atau pada moda transportasi yang membawa barang berbahaya itu. Yang pertama adalah sertifikat persetujuan kendaraan tahunan. Persetujuan kendaraan tahunan ini mungkin seperti bahwa kendaraan ini apa namanya, seperti STNK-nya ya. Ini dia pajaknya udah dibayar juga ya. Ya, jadi udah layak ya. Kemudian juga udah dikir segala macam ya. Kemudian sertifikat pelatihan pengemudi. Maksudnya SIM. Nah, SIM ini surat izin mengemudinya bagi supirnya ini ada. Kalau supirnya nggak punya SIM, repot ini. Kemudian salinan atau kopi dokumen yang dikecualikan. Kemudian untuk pengecualian dokumen-dokumen lain. Kemudian persetujuan. Kemudian perjanjian multilateral agreement ya, yang wajar. Jadi ini perjanjian multilateral antar negara. Misalnya kayak di Amerika itu kan banyak negara bagian, di Eropa juga itu kan dari negara ke negara itu kan lewat darat. Jadi mereka harus punya perjanjian multilateral ya. Kemudian daftar semua pengecualian dan persetujuan ini ada di situsnya HSE ya. Jadi nanti ada situs HSE itu, daftarnya ada di situ semua. Nanti kita kasih webnya ya. Kemudian tipe dokumen yang paling populer dokumen itu adalah Seaport Declaration ya. Nanti ada yang namanya multimoda Seaport Declaration karena ini menggunakan moda darat. Jadi dalam pengiriman barang berbahaya, pengirim harus membuat pernyataan deklarasi tentang barang berbahaya yang ditawarkan untuk diangkut. Maksudnya barang berbahaya itu diangkut harus ada pernyataannya ya. Kemudian dokumen angkutan, selain daripada multimoda Seaport Declaration itu, ada dokumen angkutan lain seperti Airway Bill atau SMU. SMU itu surat muatan udara untuk angkutan udara pesawat. Jadi kalau dia dari darat mau naik pesawat ke bandara ini mestinya dilengkapi dengan Airway Bill. Kemudian menggunakan kapal laut, kalau dia ke pelabuhan dia menggunakan BL atau Bill of Lading. Nah, kalau jalan raya aja cukup dengan menggunakan delivery order atau surat jalan ya. Yang ketiga, dokumen lain yang diminta atau oleh ketentuannya yaitu di Indonesia ini wajib disertakan dalam pengangkutan itu adalah material safety data sheet. Sebaiknya ada. Kalau mengangkut bahan-bahan berbahaya dan beracun, dan juga manifest ya. Manifest itu daftar daripada barang atau limbah B3 yang diangkut. Ini perlu 2 dokumen ini ya untuk petugas melihat bahan ini sampai di mana bahayanya ya. Ini bisa menggunakan 2 dokumen yang ini. Lalu dokumen yang ketiga terkait dengan dokumen transportasi. Dokumen pengangkutan ini disediakan oleh pengirim, oleh shipper. Dan informasinya sebagai berikut. Ada 9 informasi di situ. Ada nomor UN-nya,
UN number-nya dimulai dengan huruf N, UN, kemudian ada nama pengiriman atau pengapalan yang tepat atau proper shipping name, ya. Kalau memang dia memiliki nama teknis, nanti ada tanda kurungnya. Kemudian nomor model label bahaya, maksudnya hazard labelnya atau label bahayanya itu pada kolom 5 tabel A dalam bab ADR itu nomornya berapa? Ini UN numbernya ya maksudnya ya, nomornya ya. Ketika beberapa nomor model label bahaya diberikan, hazardnya juga ya, jumlahnya mengikuti yang pertama harus diberikan dalam tanda kurung. Nah ini maksudnya kalau apa namanya dia memiliki subsidiary risk, sebaiknya juga ada dalam kurung daripada sub-risknya. Kemudian jika ada kelompok pengemasan untuk bahan atau packing groupnya, disebutkan misalnya packing group 2, 1, 3. Jadi packing group itu ada 1, 2, dan 3. Kemarin kan udah sempat kita belajar ya. 1 itu yang high danger, 2 yang medium, 3 untuk yang low danger. Kemudian nomor dan deskripsi paket. Nomor paket itu maksudnya nomor kemasannya ya. Ini dapat digunakan ya. Misalnya satu kotak 4G. Maksudnya cuma satu yang dikirim. Nah, untuk catatan jadi orang bisa tahu oh ini berapa barang yang diberangkatkan ya. Nah, ini. Kemudian kalau kemasannya kombinasi tidak perlu menunjukkan jumlah. Jadi kalau udah dicampur dengan yang lain dalam satu paket ya udah yang di dalamnya itu nggak perlu dijelaskan secara detail. Kemudian jumlah total setiap item barang berbahaya yang menggunakan nomor UN yang berbeda, nama pengiriman yang tepat atau proper shipping name, atau bila ada kelompok kemasannya, ya kelompok kemasan atau packing groupnya, maka dalam volume atau sebagai berat kotornya, ini massa kotor maksudnya gross weight-nya, atau sebagai net weight-nya, massa bersihnya, yang sesuai ini ditulis juga. Berapa gross weight-nya, berapa net weight-nya ditulis sebagai informasi. Ya. Yang ketujuh, nama dan alamat penerima barang. Ya. Konsaininya namanya siapa, alamatnya di mana ya. Dengan persetujuan yang kompeten atau otoritas negara yang berkompeten, ya. Nah, ini dia. Kemudian pernyataan yang disyaratkan oleh ketentuan perjanjian khusus. Kalau ada perjanjian khusus, pernyataan itu ditulis juga, ya. Kemudian apabila diberikan kode pembatasan terowongan. Jadi kalau memang diberikan, kalau ada ya, di-assign maksudnya nih, ditugaskan itu di-assign, diberikan. Kalau di Eropa itu banyak terowongan. Jadi nggak sembarang mobil bisa masuk terowongan itu. Jadi ada kriteria terowongan yang bisa dimasuki, ya. Kemudian ini dalam huruf kapital ya, kode batasan terowongan ya. Nah, kemudian ayam type. Bentar ya. Berikutnya, DG, SIPDEC atau multimoda. Nah ini dia, multimoda dangerous good form. Ini shipper declaration untuk multimoda. Terdiri dari di sini ada shipper, consignee, data-data shipper dan consignee ya. Kemudian di sini nama vesselnya kalau dia menggunakan kapal terusannya ya, atau menggunakan penerbangan. Lalu kemudian di sini ada data-data daripada barangnya. Nama barangnya apa, kelas berapa, UN number-nya berapa. Terus total berapa pieces, itu dimasukkan ke dalam kolom ini. Ya. Kemudian nanti di bawah sini ada informasi terkait tadi. Sertifikat daripada kontainer. Di sini nanti ya. Kita akan bahas nanti. Nah, ini adalah multimoda dangerous good form, salah satu shipper declaration untuk multimoda. Kemudian surat muatan barang, ini untuk darat. Ini
berisikan nama barang, jumlah dan satuan, sebetulnya hanya mengkonfirmasi SIPDEC tadi. Barangnya ini apa? Daftarnya apa? Packing listnya apa? Ya. Jumlahnya berapa, ya? Nah, pengemudinya siapa? Ini surat muatan barang. Kalau perlu ada nomornya, jenis kendaraannya apa. Jadi ini untuk memperkuat aja logo perusahaannya. Lalu kemudian yang terakhir adalah sertifikat kontainer. Sertifikat kontainer ini berhubung terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dalam kontainer yang besar, ya. Dan bila dimulai dengan perjalanan laut, maka sertifikat kemasan peti kemas atau sertifikat daripada kemasan kontainer itu, apa namanya, kontainer 20 feet ya atau 40 feet itu dijelaskan dalam IMDG Code, harus tersedia dalam dokumen transportasi. Fungsi dokumen transportasi dan sertifikat kemasan kontainer ini dapat dimasukkan ke dalam satu dokumen. Jadi ini sebetulnya bagian daripada tadi multimoda shipper declaration ada di dalam situ nih, ya. Di sini ada sertifikatnya nanti dijelaskan ya, nama perusahaan, nama yang menyatakan, tanggal dan tempat, kemudian tanda tangan ya. Jadi di sini ada pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa barang yang digambarkan di atas, maksudnya dalam multimoda itu telah dikemas dan dimuat ke dalam kontainer atau kendaraan ini yang sudah teridentifikasi di atas, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari ADR atau IMDG Code. Ya, jadi ada pernyataan seperti ini. Ya. Nah, inilah yang memperkuat daripada sertifikasi daripada kontainer yang digunakan itu. Kemudian instruksi dalam penulisan. Instruksi dalam penulisan di sini disebutkan harus disediakan oleh operator ke kru kendaraan. Kru kendaraan ini ya supirnya ya. Dalam bahasa yang dipahami oleh pengemudi dan kru. Kru itu bisa connect-nya ya. Nah, dokumen ini disebut sebagai kartu TREM atau kartu darurat transportasi. TREM itu singkatannya Transport Emergency Card. Ya. Nah, instruksi ini menetapkan tindakan darurat yang diharuskan dilakukan oleh pengemudi kru. Jadi ini disimpan di kabin kendaraan. Ini dalam kondisi darurat, pengemudi kru akan tahu bagaimana dia harus melakukan tindakan dengan bantuan daripada Transport Emergency Card ini. Ya. Nah, pedoman tambahan dan daftar umum peralatan pribadi untuk dibawa di atas kendaraan ada juga di dalam TREM card ini. Sebelum memulai perjalanan, anggota kru kendaraan harus memberitahu diri mereka sendiri, ya, membriefing diri mereka sendiri dari barang berbahaya. Jadi harus dia baca ini, self assessment, ya, dan dia baca instruksi secara untuk perinciannya tindakan yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat. Jadi kartu ini sangat membantu kalau terjadi emergensi kondisi darurat di jalan, di lapangan ya. Jadi di sini disebutkan jenis daripada barang yang diangkut, detailnya seperti apa di sini, ya. Kemudian ada disebutkan juga protective device, alat yang digunakan untuk perlindungan. Ada emergency action, tindakan pada saat emergency apa, ya. Kalau untuk kebakaran apa yang dilakukan. Kemudian alat apa namanya, alat-alat P3K-nya apa, kalau terjadi kecelakaan alat P3K-nya apa yang dilakukan, atau alat bantu apa yang digunakan, atau tindakan apa, di sini dijelaskan ya. Jadi ini TREM card ini akan membantu sekali dalam kondisi darurat ya. Nah, inilah terkait dengan apa namanya, sesi 8 ya.